Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Dita Amelia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan dan Koperasi serta teman-teman yang saya cintai. Di sini saya sebagai pemateri pertama izin memperkenalkan diri. Nama saya Maimupidah R. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota yang lainnya juga. Ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Maimupidah R. Yang kedua ada teman saya, yaitu Lisna Derianti. Yang ketiga ada Ibu Astrid. Yang keempat ada Nenti Mawarti. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai apa itu arti dari konglomerasi koperasi. Konglomerasi koperasi adalah pertumbuhan atau peningkatan koperasi menjadi konglomerat atau bisnis yang besar yang tidak akan merubah atau melanggar jati diri dari koperasi itu sendiri sebagai usaha bersama yang didasarkan kekeluargaan dan tidak berorientasi profit sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi NKRI. Dengan tumbuhnya koperasi ini akan menjadi koperasi yang mampu bersaing dengan koperasi-koperasi raksasa nasional maupun multinasional, termasuk BUMN yang selama ini telah mendominasi pasar ekonomi NKRI untuk menumbuhkan atau membangun koperasi menjadi konglomerasi koperasi yang berada di tengah citra marginal koperasi yang sudah bersejarah puluhan tahun, merupakan kewajiban semua masyarakat. Baik, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Lisna Derianti. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Derianti dari kelompok 8 membahas tentang konglomerasi koperasi. Tujuan utama konglomerat ialah untuk mencapai pertumbuhan badan usaha dengan cepat dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Caranya ialah dengan menyatukan saham perusahaan yang bergabung atau merger. Terdapat 2 konsep mengenai konglomerasi yang selama ini digunakan untuk pelaku bisnis. Mereka adalah konglomerasi sebagai perusahaan induk dan konglomerat sebagai penyokong dan konglomerasi sebagai penyokong utama gurita bisnis mereka. Dalam konsep konglomerasi sebagai perusahaan induk, maka perusahaan berperan memiliki kapasitas pengawasan. Pengawasan utamanya mengawasi keputusan manajemen gurita anak usaha di bawahnya. Namun, perusahaan induk tidak berpartisipasi secara aktif dan menjalankan operasi bisnis sehari-hari dari anak perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan induk ialah jenis organisasi keuangan dengan kepentingan pengendali di perusahaan lain yang disebut anak perusahaan. Ia dapat mengontrol kebijakan anak perusahaan dan mengawasi keputusan manajemen, tapi tidak menjalankan operasi sehari-hari. Sementara itu, dalam pemahaman konglomerasi adalah penyokong perusahaan induk, maka perusahaan ini dilindungi dan kerugian akan diakumulasi oleh anak perusahaan. Jadi, jika anak perusahaan bangkrut, kreditornya tidak akan dapat mengejar perusahaan induk. Perusahaan induk biasanya hadir hanya untuk tujuan mengendalikan perusahaan lain. Ia juga dapat memiliki properti seperti real estate, paten, merek dagang, saham, dan aset lainnya. Bisnis yang dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan induk disebut dengan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Meski perusahaan induk dapat mempekerjakan dan mencatat manajer dari perusahaan yang dimilikinya, para manajer tersebut
pada akhirnya bertanggung jawab atas operasi mereka sendiri. Dalam perusahaan koperasi tentulah tujuan utama konglomerasi berbeda dengan tujuan konglomerasi korporat atau non-koperasi. Letak perbedaan itu adalah bahwa tujuan dan membesarnya perusahaan koperasi dengan cara konglomerasi itu dikontrol oleh adanya manfaat ekonomi yang diterima anggota. Sejalan dengan itu dikontrol oleh adanya manfaat ekonomi yang diterima anggota. Sejalan dengan kedudukannya sebagai pemilik atau owner dan pengguna atau user pelayanan koperasi. Menurut Suwandi dan dari jurnal konglomerasi koperasi disebutkan sejatinya tradisi konglomerasi itu sudah ada, yaitu pada koperasi multi usaha seperti satu koperasi produsen, KUD, Puspud, koperasi peternakan susu dan sebagainya. Dan yang kedua koperasi konsumen seperti primer atau sekunder, koperasi TNI, koperasi pegawai negeri, dan koperasi karyawan serta lainnya. Sementara itu koperasi simpan pinjam atau KSP atau juga koperasi kredit Kopdit merupakan jenis koperasi dengan tipe bisnis inti atau core business yang saat ini banyak berkembang dan memiliki potensi untuk menjadi koperasi besar, tetapi tidak perlu harus atau menempuh cara konglomerasi ini. Demikian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu konglomerasi koperasi di Indonesia. Koperasi tumbuh menjadi konglomerat atau bisnis raksasa yang tidak akan melanggar jati diri koperasi sebagai usaha bersama yang berdasarkan kekeluargaan dan tidak berorientasi profit sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Koperasi dapat bersaing dengan korporasi-korporasi raksasa nasional dan multinasional, termasuk BUMN yang selama ini mendominasi pasar ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun konglomerasi koperasi di tengah citra marginal koperasi yang sudah mensejarah puluhan tahun merupakan kewajiban masyarakat. Pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa koperasi adalah saka guru perekonomian Negara Republik Indonesia. Logikanya, untuk menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, koperasi harus mampu bersaing dengan BUMN, badan swasta, dan dua badan usaha lain yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menghadapi persaingan di pasar bebas. Untuk mampu bersaing di pasar bebas, koperasi harus mampu mereformasi dirinya dan membangun kekuatan agar mampu berdiri sejajar dengan korporasi-korporasi raksasa. Tata ekonomi konglomerasi yang berbasis kapitalisme dan individualisme di Indonesia dapat direformasi dengan melibatkan rakyat melalui koperasi. Komposisi kepemilikannya yakni 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk koperasi rakyat. Jika ini ditetapkan, tidak mungkin pabrik bubar karena kalau perusahaan tidak maju, anggota koperasi rakyat juga ikut rugi. Dengan demikian, semua untung, pabrik untung, koperasi tetap berjalan, rakyat pun sejahtera. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Dampak konglomerisasi koperasi. Konglomerisasi koperasi terdapat dampak negatif dan dampak positif. Dari segi negatifnya yaitu jika terjadi pemusatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Sedangkan dari segi positifnya antara lain mampu menembus pasar internasional, dengan demikian cukup berperan dalam upaya meningkatkan ekspor non-migran. Konglomerat semestinya berbicara banyak dalam pasar global atau bisnis internasional, bukannya memonopoli perdagangan pasar dalam negeri.
Konglomerat juga diharapkan untuk membantu pengusaha menengah, kecil, dan dalam berpromosi. Konglomerat merupakan kelompok pembayar pajak yang cukup potensial. Hal ini sangat menunjang untuk meningkatkan dana APBN. Segi positif konglomerat yang lainnya ialah kemampuan dalam menangani proyek-proyek besar karena keterbatasan dalam pemerintah dan adanya iklim deregulasi. Konglomerat juga berperan dalam menyediakan lapangan kerja. Ribuan konglomerat juga berperan dalam pengembangan sistem manajemen modern di mana produktivitas dan efisiensi perusahaan diharapkan mampu diterapkan pada perusahaan menengah dan kecil. Dampak merupakan apa yang diharapkan terjadi karena diimplementasikannya seluruh elemen strategi dalam menjadikan kebijakan pengembangan konglomerasi koperasi. Keadaan yang diharapkan itu terjadi ialah dalam kurun atau rentan waktu panjang ke depan. Pada periode tahun 2014 sampai 2020, paling sedikit terdapat 5 grup konglomerat koperasi pada tiap jenis koperasi dengan reputasi nasional dan global. Pada periode tahun 2014 sampai 2020, paling sedikit terdapat 5 grup konglomerat koperasi hasil merger untuk tiap jenis koperasi dengan reputasi nasional. Pada tahun 2014 sampai 2020, ada kejelasan bisnis inti atau core business. Paling sedikit 5 koperasi pada tiap jenis koperasi di tiap provinsi, kabupaten atau kota. Jadi kesimpulannya ialah konglomerasi koperasi merupakan suatu pengembangan untuk meningkatkan koperasi secara skala agar bisa menghadapi segala macam tantangan di era perkembangan zaman sehingga menjadikan koperasi ke depannya menjadi lebih baik. Hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kami kelompok 8 undur diri, mohon maaf sebelumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.